Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Jadi kalau kita melihat penegakan hukum yang ada di negara kita, memang kita masih perlu untuk terus mendorong kepada pemerintah atau seluruh institusi, baik itu polisi, kejaksaan, kehakiman, untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Karena apa? Memang masih banyak yang masyarakat merasakan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh 1-2 orang, tetapi banyak sekali. Bahkan kadang-kadang hukum itu dirasakan hanya milik orang-orang tertentu. Milik rakyat tidak begitu dapat menikmati hukum karena equality before the law, yaitu kesamaan di dalam hukum itu belum tercapai. Dan ini memang tugas pemimpin bangsa kita, tugas para pemimpin pada institusi kehakiman, pada institusi hukum, sehingga ke depan hak rakyat harus bisa merasakan bahwa hukum itu sama kepada siapa saja, kepada pejabat, kepada rakyat kecil, kepada laki-laki, kepada perempuan. Dan yang paling penting juga, pemerintah selain hukum juga HAM, hak asasi manusia juga kita lihat masih banyak di sana-sini hak asasi manusia itu tidak dijaga oleh pemerintah. Karena HAM itu bukan diberikan tetapi dijaga. HAM itu sudah ada, setiap orang memiliki hak asasi manusia yang harus dijaga oleh pemerintah. Bukan diberikan oleh pemerintah tapi harus dijaga. Sehingga siapapun yang merasa hak asasi manusianya terabaikan, harus kita bersama-sama mendukung dan menolong. Karena suatu waktu nanti HAM kita juga akan terabaikan. Dan untuk itu yang paling penting adalah bahwa sekali lagi kita rakyat bersama-sama setiap hal terkait dengan penegakan hukum harus secara spontan memberikan dukungan penegakan hukum yang benar. Kemudian terkait dengan menjaga HAM, kita juga harus mendukung siapapun. Kita tidak tahu orangnya apakah kita kenal atau tidak. Ketika hak asasi manusia, apakah itu beda agama, beda suku, sama suku, dan lain sebagainya, itu harus kita dukung. Hukum dan HAM harus hadir di tengah-tengah kita dan harus benar-benar dijaga oleh pemerintah. Dan ini harapan kepada harapan rakyat semua, dan kita berharap para pemimpin atau yang akan menjadi pemimpin atau yang bercita-cita menjadi pemimpin ini harus menjadi dasar yang paling utama penegakan hukum dan HAM untuk benar-benar terpatri pada dirinya, karena keadilan, kebenaran itu merupakan dasar dari semua kesuksesan atau dasar dari semua keberhasilan sebuah negara untuk mencapai adil dan makmur. Sudah lengkap ini. Pak Irman, ini kita berada di situasi pandemi ya. Bagaimana melihat langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, Pak Irman? Baik, puji syukur, alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini kita melihat luar biasa masalah COVID selesai. Saya melihat ini mungkin karena serbuan vaksin yang begitu hebat, luar biasa, dimaksimalkan oleh pemerintah dengan segenap satuan yang berada di bawahnya, dengan segenap institusi yang berada di bawahnya melakukan serbuan vaksin. Namun demikian, di awal-awal kita lihat sebenarnya ada aturan-aturan, misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Ketika kita akan masuk kepada PSBB, sebenarnya ada beberapa hal yang dilanggar sehingga terjadi saat-saat di mana kita mendapatkan suatu hal yang kritis, baik itu kritis secara kesehatan maupun kritis secara ekonomi dan aturan. Nah, ini memang menjadi catatan untuk kita semua. Ada aturan yang sudah ada, Undang-Undang 6 2018 tentang karantinaan, pada saat itu dialihkan menjadi PSBB. Akhirnya ketika PSBB tidak mampu untuk menangani, kemudian akhirnya muncul PPKM berdasarkan Permendagri nomor 15 tahun 2020 kalau nggak salah, ya 2020, itu akhirnya disebut PPKM. Itu banyak, kalau menurut saya selaku pengamat atau yang berkecimpung di bidang hukum, itu kelihatan sekali bahwa ada aturan-aturan yang tidak dilaksanakan. Akhirnya pada saat itu sempat terjadi krisis ekonomi karena banyaknya pengeluaran, krisis kepercayaan dari rakyat kepada pemerintah, krisis hukum juga.
Nah, tapi alhamdulillah kalau menurut saya Allah menolong, Tuhan menolong kita semua. Pandemi COVID saat ini terus menurun dan kita berharap pemerintah tetap menjaga momentum ini sehingga rakyat bisa merasakan lagi hari-hari saat berbahagia, tidak pakai masker, kemudian bisa bertemu di mana saja, bisa pergi ke belahan Indonesia mana saja, ke belahan dunia mana saja, dan ini semua tentunya kita semua rakyat bersama-sama mendukung pemerintah sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan kembali, misalnya lonjakan COVID dan lain sebagainya. Itu Pak menurut saya. Pak Irman, bagaimana sikap seorang pemimpin ketika tidak setuju akan suatu hal, namun tetap harus melakukannya? Iya, baik. Memang sulit. Misalnya kita sebagai contoh lah, misalnya kalau misalnya di militer itu mungkin bertentangan dengan hati nurani melakukan suatu operasi, tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, ada kepentingan lain yang lebih besar yang harus kita menangkan. Intinya adalah apakah suka atau tidak suka itu sulit bagi dirinya, apakah ada kepentingan lainnya yang lebih besar yang harus kita laksanakan sehingga kita meninggalkan kepentingan kita. Tapi kalau kita tidak ada kepentingan lagi yang lebih besar, sebagai seorang pemimpin tentunya bisa memberikan argumentasinya. Tapi kalau ada kepentingan lain yang lebih besar untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, apapun resikonya harus diambil alih oleh seorang pemimpin. Itu yang harus dicamkan siapapun pemimpinnya. Kalau untuk kepentingan rakyat, misalnya pada tingkat presiden, gubernur, wali kota, bupati, kalau itu untuk kepentingan rakyat, apapun resikonya harus berani diambil. Karena disitulah letaknya kepemimpinan seorang pemimpin yang mampu untuk berkorban demi orang-orang yang dipimpinnya. Kalau itu tidak dirasakan oleh seorang pemimpin, akan hilang sense of leadership-nya. Dan itu dimiliki oleh setiap pemimpin yang lahir, ditunjuk untuk memimpin rakyatnya, untuk memimpin orang-orangnya mencapai tujuan yang diharapkan. Itu Pak Sugio. Ya, ada pertimbangan prioritas ya Pak. Prioritas kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang lebih besar itu yang ya, saya garis bawahi. Iya, betul Pak. Nah ini pertanyaannya agak ini Pak Irman, bagaimana cara menyelesaikan tugas yang belum pernah dilakukan oleh seorang pemimpin? Barangkali ini yang baru Pak ya. Ya, iya Pak. Jadi ini penting juga tentunya menjadi seorang pemimpin yang besar, misalnya saja lah. Karena saya belum pernah misalnya menjadi presiden, gubernur, atau bupati, wali kota, memimpin kecil lah, misalnya jadi ketua senat pada saat sekolah, atau pada saat ketua DKM, atau pada saat ketua RT. Kalau misalnya kita belum pernah melakukan tugas itu, yang paling utama adalah kita harus cek bagaimana tugas yang diberikan kepada kita. Adakah contoh yang kita bisa menjadikan bahan pertimbangan, kemudian mempersiapkannya semaksimal mungkin, Pak. Jadi jangan sampai kita mempersiapkan setengah-setengah atau bahkan tidak mempersiapkan tidak mempersiapkan sama sekali. Misalnya tiba masa tiba akal. Banyak orang yang melakukan sesuatu pekerjaan itu tiba masa tiba akal. Itu sangat berbahaya, apalagi kalau pekerjaan itu hanya untuk dirinya sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau pekerjaan itu untuk orang banyak, ada orang di belakangnya, itu nggak boleh terjadi. Jadi harus benar-benar kita cari informasi sebanyak-banyaknya tentang tugas yang akan kita lakukan, kemudian kita pelajari dengan seksama, kita uji coba, kemudian kita laksanakan. Dan persiapan itu penting, kemudian geladi kita laksanakan sehingga pada saat pelaksananya tidak asal-asalan. Harus bagus, harus tepat, harus presisi, dan harus memuaskan bagi yang melihat atau yang menyaksikan. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.